Oh ini dia. Oke. Mari semua dengar sini dijelasin. Serius ya. Buat kehadirannya teman-teman Minang, teman kita yang datang dari Medan, Sekolah Tinggi Teknologi apa? Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa. Jadi izinkan nama saya, perkenalkan nama saya Salam Pendeta Jovan Thomas Siregar. Saya ditempatkan HKBP untuk pelayanan di sini setelah kami ujian LPP yang pertama, baru ditempatkan setelah lulus. Jadi kebetulan ini tempat pelayanan saya yang pertama, walaupun ke tempat yang kedua tetap juga di sini ditempatkan. Jadi di sini ada makam misionaris Dr. Ingrid Ludwig Amensen serta para teman-temannya di sini. Jadi aku akan ceritakan pertama tentang Nomensen. Jadi sebenarnya Nomensen ini adalah bukan pendeta, melainkan dia seorang misionaris atau orang misionaris dari lembaga misi yang memberkatkan beliau, itu adalah RMG dari Jerman, French Mission Gesellschaft, ataupun namanya telah berganti menjadi UM, United Evangelical Mission, yang berkantor pusat di Wuppertal, Jerman. Sampai sekarang masih ada lembaga misi tersebut. Jadi sebenarnya beliau ini dia bukan orang pertama yang datang ke Tanah Batak sebagai penginjil, melainkan ada gelombang misionaris yang pernah datang ke Tanah Batak ini. Yang pertama itu Richard Burton dan Nathaniel Watt dari lembaga misi Inggris, dan yang kedua yang mati martir yang akan saudara-saudari kunjungi namanya adalah Samuel Munson dan Lehman, dan beliau itu ketika tahun 1834 di daerah Lubupining tepatnya, ketika itu Raja Panggalamei Lumban-Tobing, nanti dijelaskan secara terperinci di sana. Jadi beliau ini misionaris, namun sangat-sangat disayangkan mereka kurang dalam bahasa pada saat itu, bahasa Batak khususnya, karena orang-orang Toba pada saat itu, orang-orang Tapanuli pada saat itu yang ada di Selindung sangat sensitif dulunya terhadap orang asing. Karena apa? Situasi perang dulu antara orang Minangkabau dengan orang Batak itu diperangi dulu orang Batak, sangat-sangat miris sekali dulunya. Jadi itulah kenapa orang Batak yang ada di Tapanuli itu sangat sensitif melihat orang dari luar, karena dianggap sebagai mata-mata Belanda pada saat itu. Jadi Nomensen ternyata melihat ataupun mendengar kabar tersebut. Sebenarnya Nomensen bukan ke Tanah Batak pertama sekali diarahkan, melainkan ke Tanah Borneo, Kalimantan. Namun nggak jadi ke sana karena apa? Karena situasi belum cukup kondusif di Borneo dan memang penginjilan kurang berjalan dengan baik di sana. Jadi akhirnya Nomensen dialihkanlah perjalanannya. Memang sebelum Nomensen masuk sekolah misi, sebenarnya dia udah panjang sekali ceritanya tentang mau jadi seorang pelayan. Dulu katanya dia sakit, kakinya lumpuh, dia bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan doanya, jikalau sembuh kakinya, dia akan ingin menjadi seorang pemberita firman. Kira-kira itulah isi dua Nomensen yang waktu remaja. Jadi berangkatlah Nomensen di tahun 1861. Tepatnya dia berangkat dari Belanda, Amsterdam, setelah ia mempelajari bahasa Batak. Jadi dia sangat betul-betul ingin mempelajari bahasa, karena itulah salah satu untuk mempercepat penginjilan pada saat itu. Menurut dari penelitian seorang ahli sastra, pada saat itu dia seorang ateis, namanya Van der Tuuk, orang ahli sastra pada saat itu. Akhirnya kurang lebih 146 hari Nomensen sampailah dia di Teluk Bayu, atau namanya sekarang Padang. Sampai dia di Padang, dia pun tidak langsung datang ke Tapanuli, melainkan ada misionaris yang merger pada saat itu. Yang merger dalam artian bergabung dari Kalimantan Kian, Borneo, mereka merger ke daerah Sumatera. Jadi namanya Heine, Klamer, Betz, dan Van Asselt, atau disingkat HKBP. Jadi itu mereka di Sipirok, berundinglah mereka untuk mengaturkan para misionaris. Jikalau Nomensen itu diarahkanlah beliau itu ke Tapanuli ataupun Rurah Silindung, Tarutung saat ini, Pia Raja. Jadi tahun 1862 sampailah Nomensen di sana. Dan memang dia tidak langsung diterima dengan baik. Karena apa? Karena memang mengingat memori yang dulu pernah ada misionaris, pernah datang ke situ juga, namun mereka terbunuh, dan Nomensen juga pernah mendengar kabar tersebut. Dan sampai dia di Selindung, ditanyakan raja lah, aharwa lapatan apa menjadi keuntungannya kalau kami menjadi seorang pengikut Kristus ataupun menjadi seorang Kristen. Kira-kira itulah pertanyaan raja tersebut. Namun dijawab Nomensen, hamajuan doneng buat Tuhamu, dalam artian kemajuan yang ingin aku bawakan pada kalian melalui aku tawarkan pendidikan, kesehatan, dan firman Tuhan. Jadi dang parjolo, nggak pertama ternyata firman Tuhan.
disampaikan oleh No Mensen, tapi dirubah dulu mindsetnya, pola pikirnya orang-orang pada saat itu. Akhirnya terterimalah Injil tersebut setelah dilihat perbuatan baik No Mensen yang betul-betul ingin memajukan orang Silindung pada saat itu. Jadi raja pun tergerak hatinya dan memberikan tempat pada No Mensen, walaupun tempat itu adalah tempat Parbeguan, katanya adalah tempat-tempat yang banyak mistiknya dulunya. Itulah lokasi HKBP Kota Damai yang ada di PR Raja sana. Jadi ternyata No Mensen berhasil bisa menempatkan dirinya dengan baik melalui sosial budaya. Dia menempatkan dirinya ternyata sebagai seorang perburu dalam setiap kegiatannya. Dak kiai mana gabi hula-hula, gabi tulang. Jadi gabi perburu, maaf untuk perempuan. Kalau perburu kan ya kita kerja, kita pelayanan gitu, kira-kira demikian. Jadi sangat luar biasa ternyata gaya bicara No Mensen, gaya komunikasi dia yang sangat baik. Jadi kira-kira itulah buah dari keberhasilan No Mensen dari sisi yang sebelum firman Tuhan masuk. Jadi No Mensen pun berhasil di sana, kurang lebih 23 tahun beliau di Silindung dan bisa sampai ke sini. Ternyata No Mensen tidak nyaman hanya sekedar hanya Silindung saja yang terberkati melalui firman Tuhan. Mungkin teman-teman di sini seperti yang tadi katakan pendeta tentang sekolah misionaris bisa nanti itu. Jadi mereka mengembangkan sampailah dikirim dia orang-orang misionaris yang lainnya, Gustav Pilgrim yang ada di Banjarmasin. Jadi sampai terdengar katanya sampai ke Toba ini bahwa ada misionaris yang sangat luar biasa bernama No Mensen. Jadi kalau dulu ada orang ditangkap karena dia dianggap sebagai mata-mata, tapi kalau dibilang dengan misi No Mensen dua pasti langsung dilepaskan. Orang baik nih itu, oh betul nih itu, kayak gitu kira-kira. Jadi udah ada semacam jaminan kalau kita dekat sama No Mensen, jadi baik kita kayak gitu kira-kira, aman kita kira-kira demikian. Jadi No Mensen sampailah tahun 1881 kalau tidak salah itu di Balige, dari kirim dia misionaris di sana, dan 1884 di Lagu Boti mau masuki tahun 1885 dan sampailah beliau ke sini. Ternyata Belanda pada saat itu tidak mengizinkan, dalam artian menjamin keselamatan No Mensen di tempat ini karena di sini belum dikuasai Belanda pada saat itu. Di sini salah satu lokasi yang belum ditaklukkan Belanda karena si Singamangaraja ternyata dulu itu cukup keras, walaupun di Bakara dia pusatnya, di Balige telah jatuh ke tangan Belanda pada saat itu, makanya bisa aman misionaris. Dan sampai akhir hayatnya No Mensen di sini diundang Raja Tumindang Napitupulu, sampai dia di sini juga sangat luar biasa diberikan tempat dan gereja dulu tepat di tengah-tengah dari sekolah ini, teman-teman. Dan gereja dulu sih namun tahun 1930-an dirubuhkan, sangat disayangkan, dan dibangun gereja kembali ini tahun 1940-an. Dan akhirnya No Mensen dengan cukup lama di tempat ini, dan dia ternyata si Gumpar ini sebagai tempat stasi pelayanan yang kedua. Jadi ini lokasi untuk pembinaan briefing kepada para guru-guru jending lokal dan para misionaris yang akan pergi ke timur. Jadi dari sinilah pusatnya untuk pergi ke timur, ke daerah Simalungun, daerah Siantar, dan daerah yang ada di Asahan dan Sidikalang. Seperti contoh misionaris muda yang namanya Agustus yang dari Jerman itu didatangkan. Agustus cukup berhasil, dia di Simalungun. Itulah cikal bakalnya gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi Agustus itu di briefing dulu di sini ternyata di Sigumpar. Dalam catatan buku Bapak Dr. Martin Lukito Sinaga, pendeta GKPS, mengatakan bahwa No Mensen memanggil Agustus dan dia di briefing di sini. Dan sangat luar biasanya untuk menempatkan anak muda umur sekitar 27 tahun, beliau berangkatlah ke Simalungun yang juga sangat-sangat terkenal mistisnya juga di sana. Dia berhasil walaupun sangat-sangat ya butuh proses kira-kira demikian. Jadi inilah tempat pelatihan dulunya, partukoan, tempat rapat, tempat mengaturkan segala macam untuk tempat pelayanan-pelayanan. Jadi itulah kenapa pentingnya si Gumpar ini dulu, dan kenapa No Mensen dikebumikan di sini, bukan di Tarutung dan bukan di Salib Kasih, dan karena memang di sinilah dia cukup lama, 28 tahun kurang lebih, dan dia mengajarkan guru-guru jending lokal dari Toba untuk, karena apa? Dulu di Siantar itu ada namanya sampai sekarang sih kampung Kristen katanya. Itu orang Toba diimigrasikan ke sana. Jadi percepatan penginjilan juga butuh pengaruh dari orang-orang yang tinggal di sana. Jadi orang Toba ternyata mantap dalam bergaul, bisa ditekan orang yang ada di sana, kian dalam artian ditekan bisa kayak menguasai tanah kayak gitu.
Jadi memang penting juga, walaupun nanti jadi bumerang, jadi ternyata para orang Toba jadi dicap lah orang Toba orang-orang yang kasar kayak gitu, serakah. Jadi memang itulah salah satu pergumulan misionaris, walaupun dari mereka ini bisa memunculkan hal-hal yang sangat luar biasa juga. Amen. Jadi di sini istrinya yang kedua ternyata ini, istri yang pertama itu meninggal dunia dulu baru dia menikah. Karena apa? RMG melihat bahwa Nomensen butuh sosok pendamping. Karena apa? Anak-anaknya masih kecil dulu ternyata. Setelah meninggalannya istrinya yang pertama, namanya Caroline Nomensen. Jadi itu gurunya Frida Nomensen itu dari istrinya yang pertama, Frida Nomensen, yang mengajari pada anak-anak dan kaum perempuan dulunya. Sangat luar biasa juga tugas dari Frida. Jadi pelayanan terakhir Nomensen itu, kenapa menghadap ke danau semua ini? Karena dulu Danau Toba ini sangat dekat dulu sama Minang ternyata. Dan ini salah satu dermaga pelayanan Nomensen ke tempat-tempat yang ada di Samosir, yang ada di Uluan, dan tempat lainnya. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktunya melalui jalur danau. Solo, memakai Solo. Kalau ini yang tadi tentang kesehatan, Juster. Jadi Ibu Juster inilah yang salah satu bagian tenaga kesehatan medis pada saat itu. Karena apa? Karena dulu tingkat kematian dari anak-anak yang lahir itu sangat tinggi dulunya. Karena apa? Sangat riskan ya, padahal orang butuh juga regenerasi kan, tapi banyak anak-anak yang meninggal, anak yang baru tumbuh. Jadi didatangkan Ibu Juster ini untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Dan memang misionaris perempuan juga diberbekali, mereka itu istri-istri dari misionaris itu bisa membantu persalinan, kira-kira demikian, untuk mempercepat juga, untuk semakin banyaknya juga orang-orang yang jadi Kristen dibaptis nantinya. Ibu Juster juga salah satu hal demikian. Dia cukup lama di sini dan mendirikan pos kesehatan dulunya di sini. Sangat luar biasa Ibu Juster menghempang ajaran-ajaran juga yang mengatakan mulumat said na julu adi guna-guna di nasongonod di hapidam. Tapi mereka harus butuh tenaga medis. Kalau Hans, dia ini orang tuanya dulu ditempatkan di daerah Sitorang. Jadi Nomensen juga menempatkan para misionaris dari sini, dan ternyata Hans ini anaknya dalam keadaan sakit dulu, dan ia meninggal dunia dalam keadaan sakit, kurang lebih umurnya 1 tahun. Kalau Hans. Nah ini Mr. Bruce Smith ternyata ini salah satu misionaris yang udah malang melintang di daerah timur. Dia pernah ke Sidikalang, dia pernah ke Asahan, dia pernah juga ke timur, di sana juga di daerah Siantar. Jadi di Santar Sawah lah, HKBP Santar Sawah, disitulah pertama sekali kekristenan yang ada di Simalungun ataupun di daerah Siantar, di Simpang 2. Jadi itulah duluan masuk, pintu gerbangnya, barulah pergi ke HKBP Kampung Kristen Jalan Gereja yang ada di Siantar. Jadi Mr. Bill Smith ternyata dia seorang mapping man, dalam artian dia bisa memetakan pelayanan-pelayanan, hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan pelayanan di sana, dan siapakah yang akan diutus ke sana. Kira-kira demikian, dan itu yang menjadi salah satu poin vital dari misionaris dulunya. Karena apa? Kalau salah ditempatkan kan bahaya kayak gitu kira-kira. Jadi ternyata aku nggak tahu apakah perjudian tanda kutip Agustus ditempatkan anak muda yang sama sekali yang nggak ngerti. Tapi kenapa harus Agustus yang dibuat ke Simalungun, kira-kira demikian. Tapi semua terjawab bahwa Agustus ternyata sosok yang sangat dirindukan orang-orang yang ada di sana. Nah, jadi memang luar biasa ya peran dari Mr. Bill Smith memetwingkan peta pelayanan tersebut dan merapatkan kepada Nomensen, Odo, inilah yang perlu kita berikan kepada yang di sana, inilah gini. Jadi dicarilah siapa yang cocok ke sana dan dikirimlah ke situ. Kira-kira itulah tugas beliau. Dia ahli strategi, salah satu tangan kanan Nomensen. Kalau Ibu Hulda memang beliau ini istri dari pejabat Epurus. Setelah dari Nomensen meninggal, itu ternyata ada pejabat Epurus setelah Nomensen namanya Valentin Kessel. Jadi dia melanjutkan tugas pelayanan Nomensen di tempat ini karena di sini cukup sibuk juga di Sigumpar karena pelatihan-pelatihan itu, jadi perlu ada meneruskan tugas dari Nomensen. Jadi dia meninggal dunia duluan dan suaminya kembali lagi, Valentin itu kembali lagi ke Jerman. Jadi kalau ini Tuan Sipakur ini adalah dog, anjing. Jadi ini ada artinya untuk mengingatkan bahwa dia adalah anjing. Dan ternyata ceritanya dia juga dulu sangat dekat sama Nomensen, dan juga Tuan Sipakur ini artinya Sipakur mengkorek, menggali. Kenapa dinamakan Tuan? Karena dulu Nomensen bukan dipanggil pendeta, tapi Tuan Nomensen katanya kayak gitu dulu para misionaris. Jadi Tuan Sipakur dulu ceritanya
ketika Nomensen diberikan makanan pada orang yang nggak dikenal, jadi makanan ini memang Nomensen udah berkali-kali untuk dicobain untuk dibunuh, namun gagal. Jadi ketika itu pagi-pagi Nomensen menempatkan makanan itu di mejanya, dan tanpa diketahui Nomensen dimakan Tuan Sipakur, dan Tuan Sipakur langsung mati. Jadi kira-kira itulah kenapa Tuan Sipakur ditempatkan juga di tempat ini, karena mengingatkan bahwa dia juga salah satu bagian penting dari pelayanan Nomensen, karena dia juga sering dibawa untuk pelayanan di darat jikalau pergi ke gunung-gunung sana. Jadi kalau ini Magdalena Kaiser, orang tuanya dulu ditempatkan di Balige Tampahan, namun dia umurnya masih 6 bulan, dan dia meninggal dunia dalam keadaan sakit. Sampai sekarang ada komunikasi dengan keluarga dia, Kaiser, karena memang orang tuanya itu ditempatkan di Balige Tampahan dan dikebumikan di sana dekat gereja HKBP tersebut. Dan ternyata dia punya kakak Magdalena Kaiser namanya, Maria Kaiser namanya. Jadi Maria Kaiser ini sudah tua, sekitar umur 90-an lah beliau ini. Dialah sangat luar biasa juga. Ternyata orang tuanya juga memiliki visi yang sangat luar biasa di Balige Tampahan, dan makanya orang-orang Tampahan akhirnya bisa menerima dia secara perlahan-lahan, orang tua dari Magdalena Kaiser ini. Jadi itulah Mang Inang, sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, karena memang waktu juga maaf. Iya, mau Natal abang ini. Natal juga. Ada pertanyaan, silahkan nak. 1-2 yuk, mau Natal dia. Ada? Silakanlah tanya. Tamat kapan, Bu? Tahun 2019. 5 tahun kami sekolah. Kalau pendetanya kalau dulu ujian 3 tahun, dan juga mau pendeta. Ini di tempat kuburan Nomensen, seorang misionaris di Tanah Batak. 3 tahun. Baru Dites lagi terakhir. nanti kalian 10 semester sampai 10 semester kami. nggak salah lah. Orang ini pun 10 semester. Iya ya. Mantap. Ini mengadopsi Minangkabau, suku Plut ya, Aceh. Enim. Kamu? Alas, suku Aceh Alas. Rawas, Osirawa, Komering, Komering, anak dalam Jambi, Jambi. Jambi. Suku Batin di Jambi juga. Minangkabau tadi. Pekal, Pekal Bengkulu, Sakit. suku Akit di Pulau Rupak. Iya. Iya. Ini angkatan pertama, kedua, dan tahun depan ini dikirim. Makanya ini napak tilas lah kita. Iya. Jadi gimana lah? Ada pertanyaan. Jadi istrinya pertama Di di Jerman, Carolina Mensa. Jadi dia kemarin sudah duda. Iya, dulu dia baru menikah lagi. Oh, Karena RMG yang menyarankan misi tersebut, karena memang RMG bukan hanya sekedar mengirimkan orang, tapi diperlukan juga sosok pendamping Nomensen, karena Nomensen salah satu figur vital Iyalah. di tengah-tengah pelayanan di Tanah istri Batak dulu. pertama berapa anak? 1 tadi. Kalau tidak salah 4 sama. Oh, Dan yang ikut kemarin 1. yang ikut kemari itu sekitar 3, Ah. tapi 1 meninggal dunia di Jerman Oh. sakit, yang 1 lagi namanya Michael Nomensen itu meninggal dia di Pinang Sori. Oh, ada Iya. kuburannya di sana. Nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu Mang, karena dia Nomensen nggak bisa melihat anaknya. Oke. Karena dulu situasi belum kondusif, jadi anaknya di Pinang Sori sana nggak tahu karena gimana posisinya. Jadi yang terakhir itu Jonathan Nomensen lah, Ah. anaknya si Nomensen yang akhirnya diajak ke sini setelah Nomensen sudah masuk masa tua. Sekitar tahun 1900 awal, 1900-an awal, Jonathan Syabdudannya Nomensen itu jadinya ke sini, karena Jonathan lah yang melanjutkan tugas pelayanan dari bapaknya, karena dia belajar menjadi seorang pendeta. Dia ternyata pendeta Jonathan. Oh, Dia pendeta, kalau dikebumikan bapaknya di sini. tidak, kebetulan Nomensen balik lagi ke ke Jerman. Jerman. Jadi anaknya lahir di Sigumpar ini, tercatat di catatan sipil dari Jerman, Oke. tercatat bahwa anaknya lahir di Sigumpar. 2 kalau nggak salah anaknya. Jadi yang sebelah tadi dari istri pertama juga. Istri pertama itu. Dari istri yang kedua ini saya juga tidak menemukan data valid tentang anak, apakah kayaknya ada anaknya dari istri kedua ini. Cuman aku lupa apakah memang dari ini belum pala Iya. terlalu ku explore Ramang. Iya. Jadi untuk dari istri yang kedua ini saya juga lupa kebetulan. Silakan. Tanya. Satu lagi pertanyaannya. 2. Mau Ya. pergi abangnya. Silakan ya.
Ya, sebelum berangkat ini soalnya. Iya, yuk. Ini apa sebelah di? Ruang 2 itu Om, sama buku tamu. Kalau ada oke. ngasih persembahan harus siapa tahu. Mau Nggak kasih dipaksa. persembahan nanti Ya, di situ. ya nggak dipaksa mau nominal, ada ucapan terima kasih kayak gitu. Iya, siap. Nanti kami siap kamu pergi, kita boleh kebaktian sebentar. Nyanyi gitu boleh kan? Boleh, Doa. boleh. Boleh. Nggak masalah kan? Iya, Bang. Sudah? Masa kalian nggak ada bertanya nih? Yakin kau jelas. Jelas bingungnya. Jelas bingungnya. Iya ya. Nah, karena memang udah banyak ceritanya. Cuman kalau tentang Desi Gumpar ini yang belum banyak di sini. Karena itu semua mengarah ke Tapanuli nih semua. Karena orang Tapanuli itu jago-jago. Tapi pintar. Jadi Belum setelah mentobi. Nomensen, siapa orang pribumi Bata asli yang jadi Epor? Kalau pertama sekali itu masa dari peralihan itu namanya Pendeta Kasianus Surai. Surai. Dan dia didikan Nomensen langsung. Dia didikan misionaris, itulah aku nggak tahu Bang, apakah didikan Nomensen, kayaknya iya. Karena dia masih tahun 1930-an dan mungkin pernah jumpa sama Nomensen juga. Namun ketika itu beliau ini ditempatkan di Lagubut kalau nggak salah. Di situ dia dikuburkan. Amang Kasianus Surai. Menjunjung Baringin lah AKBP pada saat itu. Menjunjung Baringin memandirikan diri. Jadi orang lokal lah, untuk apa orang lokal. Kira-kira demikianlah kemarin nama cerita sedikit. Kau kapan jadi Eporus? Nggak pernah jadi bos dong. Biasanya kalau udah jelas-jelas ke Nomensen diri calon Eporus juga itu. Jadi pendeta yang baik aja lah, yang bisa melayani dengan Karena baik. kamu calon pendeta juga, kau lah berdoa buat adik-adikmu. Karena mereka kan senior friend kan. Mereka mau berangkat tahun depan, silakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah penyertaan pada hari yang baik ini. Kami boleh berkumpul Tuhan bersama teman-teman kami, Bapak Ibu kami Tuhan, dan dengan Tuhan apapun yang menjadi pembelajaran kami, mengingat peran misi yang sangat luar biasa dari seorang Dr. Ingler Ludwig Nomensen dan beserta teman-temannya Tuhan, menjadi motivasi teman-teman kami dalam penginjilan mereka, misi mereka Tuhan yang akan ditempatkan oleh kampus mereka. Kiranya Tuhan kuatkan mereka di dalam setiap pergumulannya Tuhan. Pasti ada pergumulan suka duka yang akan mereka hadapi di setiap tempat pelayanan mereka. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kebijaksanaan, dan hal-hal yang baik Tuhan di dalam mendukung setiap pelayanannya. Kiranya orang-orang yang percaya kepadamu akan semakin banyak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan juga Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan nantinya, dimanapun nanti mereka ditempatkan Tuhan, agar namamu selalu berkumandang dan selalu Tuhan kami mengingat bahwa kasih karunia Tuhan juga akan melimpah kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenal firman Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Apapun yang menjadi kegiatan mereka Tuhan setelah ini, kiranya Tuhan boleh memberkati perjalanan mereka sampai kembali nanti Tuhan ke Medan dengan keadaan baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Tuhan ampunkan agar kami semakin layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji dan termuliakan namamu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Mari foto sama Abang Tulen.